Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, senang sekali Anda kembali bersama kami di Jejak Digital, platform tempat kita membahas kabar-kabar penting dengan gaya yang santai tapi tetap informatif. Kali ini kita punya sorotan utama yang wajib Anda tahu. Ada cerita dari depan gedung DPRD yang sempat memanas antara mahasiswa dan aparat terkait penolakan KUHP. Kemudian kita akan dengar harapan mulia para guru di Hari Guru Nasional. Dan yang paling penting, kita akan bahas temuan bakteri di program makan bergizi gratis. Ini isu kesehatan yang harus kita seriusi. Yuk kita mulai ditelusuri jejak digitalnya. Saudara, demo di DPRD Kalsel sempat memanas. Kemarin, mahasiswa turun ke jalan lagi menolak KUHP. Awalnya damai, tapi suasana langsung heating up dan terjadi saling dorong dengan aparat. Katanya sih ini karena ada masalah dalam kesepakatan saat mediasi. Semoga tuntutan mereka didengar dan semua pihak bisa menahan diri. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi terjadi saat masa unjuk rasa tolak KUHP di Banjarmasin mencoba mendekat ke pintu masuk gedung DPRD pada Senin petang. Perwakilan aksi massa bilang peristiwa ini dipicu karena adanya pelanggaran kesepakatan dalam proses mediasi. Sebelumnya semua massa aksi diperbolehkan masuk ke gedung Dewan menyampaikan gagasannya di ruang rapat paripurna bersama Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Kita coba diminta untuk ngecek ruangan tadi, ternyata pada saat keluar tidak sesuai lagi dengan apa yang kita sepakati di awal. Artinya ya kompromi ataupun bahasan-bahasan di awal tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan aparat ataupun kemudian Supian Haka. Makanya mungkin tidak percaya dengan DPRD kita sampaikan. Terus yang kedua, tindakan represivitas terhadap masa aksi hari ini. Banyak teman-teman merasa dilukai dan juga tindakan-tindakan represif. Di balik itu, Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Jaini menyadari ruang untuk masa aksi berdialog tak mampu menampung lebih dari 100 orang. Tempat ruangan itu cukup sekitar 20 orang aja. Jadi kalau kata Ketua tadi, kalau mau masuk silakan, cuma 20 orang. Yang lainnya itu berdiri. Lalu oleh BEM tadi, perwakilan dari BEM tadi dikondisikan kami akan konsolidasi lagi ke depan. Setelah melakukan konsolidasi ya tadi pas kejadian tadi mungkin kawan-kawan tidak ada kesepakatan terhadap itu. Jadi mungkin makanya ada sedikit ada insiden ada jauh sedikit gitu. Dalam aksi ini massa juga membawa sejumlah tuntutan lain. Di antaranya, penindakan tambang ilegal di sejumlah kabupaten, penanganan kelangkaan BBM, serta dorongan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke kabar yang lebih hangat. Ini cerita dari Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru. Di tengah perayaan di Banjarbaru, guru-guru di Kalsel punya satu harapan besar. Kualitas pendidikan kita harus naik kelas terus. Mereka ingin terus didukung agar bisa memberikan yang terbaik buat murid-murid. Yuk kita dukung pahlawan tanpa tanda jasa ini. Ratusan guru di Banjarbaru berkumpul Selasa pagi, laksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional. Melalui kegiatan ini, para tenaga pendidik menyatukan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan, agar bisa mencetak generasi muda yang berakhlak, bermartabat, dan berprestasi di tengah arus digitalisasi dan informasi yang begitu cepat. Dalam momen ini, guru di Banjarbaru juga mengharapkan kesejahteraan bisa ditingkatkan. Dalam rangka itu juga pemerintah Banjarbaru juga berkomitmen terus untuk mendukung bagaimana mengupayakan dunia pendidikan terus berkembang ke arah yang lebih bagus. Baik itu dalam rangka pengembangan sumber daya, sarana prasarana maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Abdul Basit juga menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan dunia pendidikan di Kota Idaman terus berkembang, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Semoga di momen Hari Guru ini semua guru bisa lebih maksimal lagi untuk meningkatkan pendidikan
di dunia pendidikan untuk mencetak generasi-generasi muda yang bermartabat, berakhlak mulia dan berprestasi sehingga mampu menjadi pemimpin masa depan. Pihaknya juga terus mengupayakan kesejahteraan bagi insan pendidik di Banjarbaru agar sejalan bisa menghasilkan generasi emas 2045. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari program pemerintah yang sedang berjalan. Nah, ini isu yang butuh perhatian serius, terutama bagi para orang tua. Soal temuan bakteri di program makan gratis. Setelah ditemukan bakteri pada sampel makanan dari sebuah SPPG, pengawasan dapur program MBG langsung diperketat. Pemprov sampai bentuk satgas khusus loh untuk mengawasi semua penyedia makanan. Kesehatan anak-anak nggak bisa dinego. Semoga masalah ini cepat tuntas. 4 sampel MBG yang dikelola SPPG ditemukan bakteri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perketat pengawasan. Gubernur Muhyiddin menegaskan agar masalah ditangani serius dan keamanan hidangan betul-betul dijamin sebelum dibagikan. Ia juga memerintahkan penyesuaian waktu memasak menjadi pukul 4 pagi, agar makanan tidak lama disimpan dan terhindar dari risiko bakteri. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, Pemprov Kalsel membentuk satgas yang bertugas memantau dapur MBG di seluruh wilayah. Masaknya jam 4. Masaknya jam 4. Jadi saya beranikan diri kepada BGN kan jam 1, jam 2. Ini aku menekankan jam 4, penyajiannya jam 5. Menanggapi hal ini, Koordinator MBG Kalsel Siti Fatimah bilang pihaknya sejalan dengan arahan gubernur untuk memprioritaskan keselamatan peserta didik. Pihaknya berkomitmen agar makanan bisa selesai dimasak pukul 4 pagi dan mulai dikemas pada pukul 5 untuk menjaga mutu makanan. Siap Bapak, karena kan hari ini sudah dihadiri langsung sama Korwi langsung Kabupaten Kota. Dan juga hari ini sudah dihadiri juga sama mitra langsung, sama yayasan langsung, sama kepala SPPG-nya langsung. Tidak lagi melalui perpanjangan tangan yang lain. Pihaknya juga memperkuat keamanan pangan dengan mendorong sertifikasi halal dan inspeksi kesehatan lingkungan IKL. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan kita tutup segmen berita dengan kabar yang optimis. Petani muda is the future. Mahasiswa ULM lagi beraksi keren di Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar. Mereka membantu mendorong regenerasi petani dengan membentuk sanggar tani. Di sini warga desa diajari teknologi pertanian modern. Salut, ini baru namanya kolaborasi cerdas untuk ketahanan pangan kita. Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar menjadi lokasi program pemberdayaan petani yang diinisiasi mahasiswa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa Universitas Lambung Mangkurat. Di desa yang mengandalkan sawah tada hujan dan kebun hortikultura ini, minimnya regenerasi petani menjadi masalah utama dan mengancam ketersediaan tenaga pertanian di masa depan. Untuk menjawab tantangan itu, mahasiswa membentuk Sanggar Tani Satria Muda yang menjadi wadah pembelajaran pertanian bagi pemuda desa. Melalui program ini, warga Mandiangin Timur mendapat pelatihan budidaya hortikultura dan jamur tiram, serta pengolahan limbah pertanian jadi pupuk organik. Kini sejumlah produk telah dihasilkan mandiri oleh peserta, di antaranya media tanam organik, pupuk alami, dan backlog jamur tiram. Setelah ikut pelatihan sama adik-adik mahasiswa, kayaknya mudah nih bikin backlog kayak gini. Saya kira sulit, di kota-kota kan sulit, sekalinya bisa. Jadi praktekkan di desa, terutama di Desa Mandiangin Timur. Alhamdulillah sampai bikin backlog, misi bibit sporanya alhamdulillah bisa. Bikin jamurnya sudah, sebagian ada yang sudah dipanen. Alhamdulillah untuk menambah ekonomi keluarga. Program ini tentu kami pastikan akan berkelanjutan karena kami tidak ingin hubungan ini berakhir saat program PPK Ormawa ini dinyatakan telah berakhir juga. Kami akan tetap berkomitmen untuk membantu, mengawal, mendampingi, dan melakukan monitoring yang rutin kepada warga hasil binaan program kami, terutama melalui program kerja yang dilakukan oleh ISLC ULM melalui program Village Concept Project atau PCP, yang mana ini merupakan keberlanjutan atau bentuk komitmen nyata kami terhadap program yang
kedepannya akan berjalan. Sanggar tani ini diharapkan menjadi titik tumbuh petani muda di Mandi Angin Timur, sekaligus mendorong terbentuknya kelembagaan pertanian yang lebih kuat di desa, termasuk menjadi model pemberdayaan regenerasi petani. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Itu dia saudara 4 cerita yang mewarnai Kalimantan Selatan. Mulai dari pentingnya suara mahasiswa yang harus didengar, semangat para guru yang terus berjuang, waspadaan kita terhadap program pangan anak, hingga inovasi keren dari mahasiswa ULM untuk pertanian. Satu hal yang pasti, kita semua punya peran dalam menjaga dan membangun daerah ini. Terima kasih banyak sudah menemani kami malam ini. Ingat, stay safe dan selalu update dengan informasi terpercaya. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di cerita-cerita penting berikutnya. Selamat beristirahat dan selalu telusuri jejak digitalnya.